Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang bertemu kembali dengan saudara semua untuk kita mensyukuri Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah Engkau anugerahkan, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh sehat dan kami akan memulai aktivitas kami. Namun terlebih dahulu kami datang mengucap syukur dan juga menyerahkan hidup kembali dalam tangan Tuhan. Bimbinglah kami dari kebenaran-Mu, berkati kami, sehingga kami akan berjalan dalam terang Tuhan sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat Kolose pada pasal 3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, betapa indahnya kata-kata yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, agar mereka menjalani hidup sebagai saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan suasana yang sukacita di antara satu dengan yang lain, yang dimana mereka menjalani hidup sebagai manusia baru yang menghindarkan hal-hal duniawi dan memikirkan hal-hal yang surgawi, menjalankan kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan pada bagian ini dikatakan kepada mereka agar mereka mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan sesama tubuh Kristus, sesama jemaat. Meski kadangkala kita mendengarkan ayat ini dipakai sering sekali untuk menyampaikan firman Tuhan pada ibadah peneguhan pernikahan, yang mengingatkan untuk mereka selalu bersatu dan persatuan yang disempurnakan oleh kasih. Tetapi sesungguhnya awal surat ini ditujukan kepada jemaat di Kolose agar mereka sebagai anak-anak Tuhan menjaga persatuan hati, persatuan kasih, di mana kasih Kristuslah yang mempersatukan mereka. Demikian pun kita semua. Saya tidak melihat wajah saudara. Saudara mungkin hanya melihat wajah saya di dalam video ini. Tetapi dengan tulus saya harus mengatakan bahwa saya mengasihi saudara, dan saudara pun sangat mengasihi saya. Itulah sebabnya kita ada dalam persekutuan ini, dalam persekutuan doa dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang belum saya kenal dan belum bertemu sama sekali. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kasih Kristuslah yang telah mempersatukan kita dalam persekutuan ini. Dan kasih Kristus pula yang memerintah dalam hati kita, sehingga ada damai dan sejahtera dalam hati kita. Dan dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, memerintah yang dimaksud pada bagian ini berarti menguasai. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada kita yang pada waktu itu kepada jemaat di Kolose, agar damai sejahtera menguasai hidup kita, menguasai hati kita,
bukan lagi dikuasai oleh dengki atau geram, bukan lagi dikuasai oleh hal-hal duniawi yang saling menjatuhkan, tetapi dikuasai oleh damai. Damai yang datang dari Kristus. Itulah yang memerintah. Kata damai sejahtera pada bagian ini yang menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, yang diawali dengan karya Kristus, yaitu pengampunan, penebusan yang telah diberikan. Iman kepada Tuhan akan mempengaruhi hidup kita, baik hidup rohani kita maupun hidup jasmani kita. Iman kepada Kristus harus terlihat jelas bahwa kita menunjukkan hidup yang penuh kasih, yang penuh damai di antara sesama. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan dikatakan pada bagian ini bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, yang berarti memerintah bukan hanya menguasai tetapi juga menjadi wasit di dalam pikiran dan hati kita, menjadi pemandu yang akan membuat suatu keputusan-keputusan. Ibarat wasit dalam pertandingan olahraga, ketika dia memutuskan sesuatu, dia harus memutuskan secara adil dan memutuskan apa yang terbaik bagi kedua belah pihak. Demikian pun dengan kita, jika damai sejahtera Kristus yang mengambil keputusan dalam seluruh kehidupan kita, tentu kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh sukacita dan bahagia. Demikian juga hubungan antara sesama anak Tuhan, apalagi hubungan dengan Tuhan, akan menjadi lebih indah dan lebih indah lagi. Saudara, Paulus juga mengatakan, dalam kondisi yang dimana Kristus yang berkuasa, dalam kondisi dimana damai Kristus yang berkuasa dalam hidup kita, maka pada akhirnya kita pun akan dikuasai oleh perkataannya. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Jadi perkataan Kristus ada dalam hati dan pikiran kita. Dan untuk itu kita dapat mengajar orang lain, mengajar dan menyampaikan kebenaran kepada orang lain, menyanyikan mazmur dan puji-pujian rohani, dan kita mengucap syukur. Lalu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan juga kepada kita, jika damai sejahtera Allah, yaitu damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, maka biarlah juga segala yang kita lakukan, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita, semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan pribadi diri kita sendiri, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak Tuhan akan menjadi sangat puas, akan menjadi sukacita ketika dia telah memuliakan Tuhan. Ketika segala sesuatu yang diperbuatnya ternyata menyenangkan hati Tuhan, itu adalah kepuasan yang sangat luar biasa dari anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ingatlah bahwa kita dipanggil kepada suatu persekutuan dalam tubuh Kristus, supaya kita menjalani kehidupan yang dipandu oleh damai sejahtera Kristus Tuhan. Oleh karena itu, ingatlah kembali firman Tuhan ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Allah memanggil saudara, Allah memanggil saya kepada persekutuan dengan tubuh Kristus, kepada persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Dan di dalam persekutuan itu, tujuan kita adalah agar kita hidup memuliakan Tuhan. Maka kiranya damai sejahtera Kristus itulah yang memerintah, yang berkuasa dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan. Mampukanlah kami melakukannya hari demi hari dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami jalani hari-hari hidup yang penuh damai dan sejahtera. Biarlah damai sejahtera Kristus itu yang terus berkuasa dalam hidup kami. Berkati kami hari ini ketika kami beraktivitas, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan. Biarlah pertolongan Tuhan akan selalu nyata bagi kami. Bagi mereka yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Berkat-Mu berlimpahlah bagi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin.